virus corona yang makin bertambah di provinsi kita, sehingga baik wali kota, bupati, gubernur, bahkan pemerintah pusat mengeluarkan surat agar kita makin lebih mawas diri, lebih berhati-hati. Kita jangan lupa menggunakan masker. Terakhir ini, kemarin malam baru saya baca bahwa penggunaan masker bukan saja di luar rumah, tapi diwajibkan di dalam rumah pun harus menggunakan, karena ditakutkan klaster keluarga itu adalah klaster baru yang bisa menyebarkan virus corona atau menjadi carrier kemana-mana. Jadi kalau Anda datang ke gereja, Anda ditegur atau Anda dipertanyakan tentang masker saudara, Anda jangan marah. Sebab kemarin, minggu yang lalu, mereka lapor sama saya sebagai gembala yang bertanggung jawab. Mereka bilang ada yang marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai kelompok karismatik Pentakustal. Ketika ditegur, ditanya di mana maskernya, justru bukan bicara dengan baik, tapi bicara kurang santun. Dan itu bukan teladan kelompok karismatik Pentakustal. Itu bukan contoh. Jadi, mari kita jadi role model yang baik bagi teman, sahabat, apalagi mereka-mereka yang menjaga di bawah, itu anak-anak muda, supaya kita jadi contoh manis buat mereka. Mereka sudah berlelah mengingatkan kita, menyangkut nyawa kita, nyawa orang lain. Jadi kalau ditegur, dinasihati, rendah hatilah untuk dengan. Kalau Anda tidak pakai masker, berarti Anda tidak peduli orang lain. Jadi saudara omong kasih, tapi sebenarnya saudara bohong. Karena saudara tidak pikir bahwa orang lain mungkin bisa terjangkit, atau mungkin kita sendiri yang terjangkit. Jadi kita ikutlah protokol kesehatan dengan baik. Kalau disuruh cuci tangan, saya dapat laporan bahwa ada yang melawan petugas di bawah, bilang kami sudah mandi jadi tidak perlu cuci tangan. Ini sudah kurang sopan lagi. Jadi kita belajarlah jadi contoh yang baik, jadi teladan yang baik. Jadi saya harap saudara di dalam ruangan pun ini Anda harus menggunakan masker. Saya karena mau khotbah baru lepas masker saya. Sigar-sigar nyanyi lepas masker karena tutup di sini tidak bisa menyanyi secara sehat. Apalagi kalau mereka yang belum kuasai nyanyian, hanya mulutnya bergerak, kalau tidak dengar suaranya lebih parah lagi. Baik Bapak Ibu, sore ini saya akan menyampaikan sebuah topik, yaitu kita memiliki 3 anugerah. We already have 3 grace or gift. Kita memiliki 3 anugerah atau 3 pemberian besar. Nah, pemberian atau karunia atau anugerah yang besar ini saya coba menjelaskan kepada kita semua. Pertama, anugerah keselamatan, grace of salvation. Yang kedua, anugerah kehidupan, grace of life. Dan yang ketiga ini kurang enak didengar, yaitu anugerah kematian. Ini pasti kurang sedap untuk didengar, tapi memang ada 3 anugerah yang kita harus dengar pada sore ini.
Number one, grace of salvation. Number two, grace of life. And number three, grace of death. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudara dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita segera mulai dengan number one, anugerah keselamatan. Nah, kita akan membaca apa yang tertera di dalam Efesus pasal 2. Ephesians chapter 2 verse 4. We start from there. Kita akan mulai dengan Efesus pasal 2. Kita start dari ayat 4. Saya baca, saudara juga ikut baca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. By grace, you and me get salvation. Jadi oleh anugerah, oleh kasih karunia, Anda dan saya diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan by faith, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Not your initiative and your work, but grace. Bukan usaha, bukan inisiatif kita, tapi karena pemberian, karena anugerah, karena kasih Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Pada saat Anda mendengar ayat-ayat firman Tuhan ini, Tuhan sampaikan kepada Paulus dan disampaikan kepada jemaat di Efesus, itu memiliki makna bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di jemaat Efesus. Sesuatu yang terjadi itu tentu ada pertanyaan lanjutan. Apa sih? Yang terjadi itu adalah jemaat di Efesus ini, mereka punya cara berpikir itu bertentangan dengan grace of salvation, anugerah keselamatan. Pertentangannya letak di mana? Kalau Anda baca surat Efesus seluruhnya, Anda menemukan, Anda akan mendapatkan bahwa pola pikir, mindset daripada orang-orang di Efesus itu, mereka berkata, mereka berbicara, kalau banyak berdoa kita pasti selamat. Kalau banyak beri kolekte, kita pasti selamat. Kalau banyak beri perpuluhan, kita selamat. Kalau kita berlutut lebih lama di hadapan Tuhan, kita selamat. Kalau kita puasa lebih dari 10 hari, kita selamat. Kalau kita datang tepat waktu di dalam pertemuan ibadah, kita selamat. Kalau kita berbuat ini, berbuat itu di dalam gereja, untuk perkembangan, untuk pertumbuhan gereja, kalau kita pergi bersaksi, kalau kita banyak berkhotbah, pasti kita selamat. Nah, pola pikir dan mindset seperti ini yang Tuhan mau ubah. Orang di Efesus sudah tidak berpikir bahwa selamat itu by grace, oleh anugerah, not by work. Itu oleh anugerah, bukan karena kerja. Kemungkinan pola pikir ini ada di dalam orang
Kristen hari ini, juga di dalam kelompok karismatik Pentakosta. Jadi orang memperbanyak waktu berdoa, karena konsepnya banyak berdoa pasti selamat. Banyak berpuasa pasti selamat. Banyak memberi pasti selamat. Banyak berlutut di hadapan Tuhan pasti selamat. Jadi mereka mengukur selamat didapatkan dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Lalu tentu ada pertanyaan. Jadi apa arti kegiatan itu? Banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak memberi, banyak berbuat baik. Kalau tidak menentukan keselamatan, apa arti semua itu? Maka Tuhan pakai Paulus kirim surat kepada Efesus yang berpola pikir seperti itu, bahwa bikin ini, kerja ini di dalam gereja, berbaik dengan orang dan segala macam, berkorban, itu pasti kita selamat. Sehingga disampaikan, you get salvation not by your work, by your mind, by your powers, but by grace. Anda mendapatkan keselamatan, kasih ingat jemaat di Efesus, engkau dapat keselamatan bukan karena kau perbanyak itu semua. Itu by grace. We get salvation. Oleh anugerah kita dapat selamat. Sebab seandainya pola pikir orang di Efesus itu selayaknya harus begitu, saya pikir Tuhan Yesus tidak perlu datang, karena ada orang bisa bikin ini, bikin itu, dapat selamat. Ada orang banyak doa dapat selamat, ada orang banyak memberi dapat selamat. Berarti dari zaman Adam dan Hawa, our fathers and Eve and Adam fall in the sin and become sinner. Nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan berdosa dan menjadi orang berdosa. Ternyata tidak ada yang menepuk dada dan berkata bahwa saya berbuat ini, berbuat itu, saya bisa selamat. Kalau ada dalam Kejadian pasal 5 mengatakan bahwa Henok terangkat ke sorga, sekalipun ada keterangan yang begitu banyak di situ, tapi substansinya by grace he gets salvation. Dia diangkat ke sorga oleh anugerah saja. Sebab tidak ada orang dari warisan Adam tidak melekat dosa pada dirinya. Dari keturunan Adam dan Hawa, apalagi Henok, Anda tahu baru berapa keturunan dari Adam dan Hawa, lagi dosa masih memanas dan sangat panas. Siapa yang bisa? Tapi itu oleh karena anugerah saja. Dia tidak ada lagi karena dia punya hubungan dengan Tuhan Allah, tapi hubungan itu berkaitan dengan anugerah. Di dalam itu zaman sebelum Torah, sedangkan zaman Torah ada seorang yang kita tahu bernama Elia, naik ke surga itu by grace, semua karena anugerah. Sebab turunan Adam dan Hawa itu melekat pada mereka warisan dosa. Sampai Daud berkata bahwa aku dikandungkan dalam dosa, dilahirkan dalam dosa. Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata kita semua sudah sesat seperti domba yang sesat pada jalannya, dan kebenaran kita seperti kain kotor. That's our truth. Very guilty. Itulah kebenaran kita, sangat kotor. Lalu apa yang bisa kita buat dan kita bisa katakan bahwa kalau saya bikin ini, saya dapat selamat? Tidak. Firman Allah berbicara dengan tegas bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. We get salvation by grace of the Lord, oleh anugerah Tuhan. Supaya apa? Karena tidak ada orang yang bisa dan tidak ada orang yang berani bertepuk dada bahwa saya bikin ini, bikin itu, lalu saya selamat. Supaya jangan ada orang yang
membanggakan diri dan tampil sebagai juru selamat yang bisa menyelamatkan. Hanya ada seorang, that is the beloved son of Father God, yaitu anak yang dikasihi dari Bapa, yaitu we call his name Jesus, yang kita sebut Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu ada pertanyaan berikut. Lalu kita bikin baik, kita berlutut, kita berpuasa, kita sembahyang, kita berkorban, kita bersaksi, itu apa maknanya? Nah, ini yang mesti ubah pola pikir orang di Efesus. Kalau engkau bersaksi, kalau engkau berkorban, kalau engkau berbaik dengan orang, kalau engkau berlutut berjam-jam, kalau engkau berpuasa berhari-hari, kalau engkau berkorban banyak, kalau engkau kerja dari pagi sampai malam di dalam bait Allah, itu bukan menentukan keselamatanmu, tapi itu adalah ekspresi. You already get salvation. Anda telah menerima keselamatan. Jadi kita bikin sesuatu bukan untuk dapat keselamatan, tapi sebab sudah selamat, sudah dapat keselamatan. We talk to God, we say, thank you Lord, on what you're doing to me. You died for me. Your blood shed for clean my sin, and we become holy. Saya berterima kasih karena engkau mati di Golgota, darahmu tercurah buat saya dan membuat saya menjadi suci dan kudus. Itu pernyataan-pernyataan bukan buat supaya kita selamat, tapi pernyataan-pernyataan itu adalah sebuah ekspresi terima kasih karena kita sudah selamat. Itu sebabnya Tuhan pakai Paulus untuk kasih tahu orang di Efesus, hati-hati. Jangan sampai engkau pikir engkau capek ke gereja, engkau capek beri kolekte, beri persembahan, engkau bikin banyak ini dalam gereja, lalu Anda punya konsep itu menentukan keselamatanmu. Tidak, keselamatan hanya bisa dikerjakan oleh grace of the Lord, kasih, anugerah dan pihak Tuhan. Ada amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau coba ya kasih satu small illustration. When one people fall down to the deep well, ketika seseorang jatuh ke dalam lubang perigi yang dalam dan dia tidak bisa keluar, he have not way to going out from the deep well. Dia tidak ada jalan keluar dari dalam perigi yang dalam itu. Dan ada seorang yang datang and cast line to him, and he tried to touch the line, and the men were pull him going out from the deep well, dan orang itu mengulurkan tali ke sana dan orang yang di dalam itu memegangnya, lalu orang yang di atas tarik dia keluar. Lalu dia selamat. Dan waktu dia keluar, ketemu orang yang tarik dia keluar, itu dia, thank you, you saved my life, you saved my soul, thank you so much. Apakah waktu dia bilang terima kasih, engkau selamatkan nyawaku, engkau selamatkan jiwaku, engkau selamatkan seluruh hidupku untuk dia selamat? Tidak, karena dia sudah selamat. Dan sekarang dia ekspresikan dengan segala kegiatannya untuk menyertakan terima kasih, bukan untuk dapat selamat. Because already he gets salvation. Sebab dia sudah dapat selamat, sudah keluar dari maut, sudah keluar dari kematian, sudah keluar dari kebencana. Jadi kalau saudara buat kegiatan seperti saudara singer, song leader, pemusik, saudara datang gereja, saudara berdoa angkat tangan, saudara berteriak haleluya,
salvation for your body. Jangan engkau berpikir bahwa itu Anda melakukan sesuatu untuk keselamatan dirimu. Kita tidak bisa mengerjakan keselamatan. Meskipun Paulus pernah kirim surat mengatakan bahwa kerjakanlah selamatmu sendiri-sendiri dengan takut akan Tuhan. Anda periksa perikop itu yang sebenarnya substansinya pengertian daripada kerjakan selamatmu sendiri-sendiri dengan takut dan gentar akan Allah adalah diajak untuk berekspresi sesudah selamat. Engkau lakukan sesuatu sebagai ucapan terima kasih, menyenangkan Dia, itu mengerjakan keselamatanmu sendiri-sendiri dengan takut dan gentar akan Allah. Jadi kalau saudara ada di dalam gereja, you not realize you already get salvation. Anda tidak menyadari bahwa Anda telah menerima keselamatan. Lalu saudara perbanyak doa, saudara perbanyak kerja. Oh, kerja bakti di gereja. Oh, ada bangun di belakang, mau bangun sekolah bagi anak-anak kita. Oh, saya mau beri persembahan banyak dengan tujuan saudara dapat selamat. You become hypocrite. Anda menjadi orang munafik di hadapan Tuhan. Sebab semua pekerjaan itu tidak mengerjakan keselamatan. Sebab Anda tidak menyadarinya. Jadi kalau kita ikut Tuhan, menyanyi puji Tuhan, menyembah Tuhan, lakukan sesuatu dengan tidak tahu bahwa kita sudah diselamatkan, baru kita lakukan itu sebagai ekspresi tanda terima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, kita sedang melakukan sebuah pekerjaan yang menurut pengkhotbah Anda capek-capek tapi menjaring angin. Buang pukat, tangkap angin. Dapat apa? Tidak ada apa-apanya. Jadi seseorang yang buat sebuah kegiatan dalam gereja bagi Tuhan, itu karena dia menyadari saya sudah selamat. Kalau belum menyadari ini, saudara dan saya jadi orang munafik di dalam gereja, orang bersandiwara di dalam gereja, tidak selamat baru usaha mau dapat selamat. Dengan kerja ini, kerja itu, berlutut lebih banyak, menangis lebih banyak, berdoa, memperbanyak kata-kata, berdiri angkat tangan, meraung, berteriak, haleluya, tolong saya dan segala macam supaya saya selamat. Saya mau bilang, selamat bukan karena kegiatan saudara, sehingga saudara get salvation, sehingga saudara dapat selamat. Tapi selamat itu by grace. Firman Allah berkata kepada jemaat di Efesus, karena mereka punya pola pikir salah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita hati-hati supaya dalam kelompok karismatik Pentakosta ini jangan berpikir salah, bermindset salah. Cara kita mengelola kehidupan ini salah. Contoh itu orang yang di dalam perigi, waktu dia keluar dan dia minta terima kasih kepada orang yang tarik kasih keluar. Sudah pikir secara sehat saja. Apakah dia terima kasih supaya dia dapat selamat? Dia terima kasih supaya dia keluar dari dalam lubang perigi? Dia terima kasih karena supaya dia bisa meloncat keluar dari dalam lubang? Tidak. Dia terima kasih karena sudah di luar. Jadi saudara nyanyi, saudara main musik, saudara di soundman, saudara di multimedia, saudara yang datang gereja, saudara yang berkorban, saudara yang menolong pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya kasih ingat, jangan berpikir bahwa itu untuk mengerjakan selamat. Tidak. Supaya jangan ada orang tepuk dada dan berkata, karena saya bikin ini, saya berkorban uang banyak, saya kerja, saya berbaik dengan semua orang, saya selamat. Tidak. Semua yang kita lakukan itu adalah ekspresi terima kasih, sebab sudah selamat.
Jadi kalau saudara belum selamat, jangan buang waktu terlalu lama. Open your heart to the Lord and invite Him to stay forever in your heart. Kalau Anda belum mendapatkan keselamatan itu secara pasti, undang Dia menempati hatimu untuk selama-lamanya. Sehingga we know we already get grace of salvation. Kita tahu bahwa kita sudah terima anugerah keselamatan itu. Sehingga kalau kita sibuk bikin ini, kerja ini, berkorban, bantu orang susah, bantu janda, bantu anak yatim, bantu pekerjaan misi, itu bukan supaya kita dapat selamat. Sebab kita sudah selamat, dan itulah bukti terima kasih kami kepada Tuhan. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Nah, kita akan terus. Saya harap bahwa saudara paham, menjadi dewasa dan arif dalam mengiring Tuhan. Dalam Titus pasal 3, ini makin meningkat tentang status kami. Ayat 7. That having been justified by His grace, we so become heirs according to the hope of eternal life. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Anda lihat, sangat menarik saudara. Kenapa saya bilang sangat menarik? Kita mendapatkan keselamatan karena anugerah. Artinya, sebelum kita dapat keselamatan, kan kita orang mati. Kita orang hukuman. Kita orang yang sudah kena penalti. Hukuman mati dalam neraka. Lalu tanpa persyaratan, Jesus come and He takes our stuff. He takes our position. Yesus datang dan mengubah status kita dan posisi kita dari mati menuju hidup atau selamat. Setelah selamat, Titus katakan, ini saya waktu baca, saya bilang wah, Tuhan luar biasa mengasihi kita. Kita diberikan roh kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu yang berbunyi begini: engkau yang layaknya punya hak mati, terhukum dalam neraka karena grace of salvation, oleh sebab anugerah keselamatan, Anda punya status diubah dari punya hak waris mati berubah menjadi berhak mendapatkan hidup, mendapatkan keselamatan. Kata berhak itu ada sedikit beda dengan hak. Hak itu orang bilang ini hakmu, orang bilang itu hakmu. Tapi berhak itu dirimu meyakini itu milikmu. Dan ini bukan karena kerja kita, ini bukan karena usaha kita. Maka itu firman Tuhan berkata, nor by might, nor by power you get salvation, but by grace of the Lord. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuanmu engkau selamat, tapi oleh anugerah dan kasih Tuhan. Kenapa? Sebab menurut Roma pasal 3, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
all people have done sin, and they lost all glory from the Lord. Semua orang sudah berbuat dosa, dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang kita bisa buat? Apa orang berdosa bisa selamatkan dirinya? Apa seorang ibu berdosa bisa selamatkan dirinya? Seorang bapak berdosa, seorang pendeta berdosa. Yang kita adalah keturunan Adam dan Hawa, yang diwariskan dengan kekayaan dosa, hukumannya upah dosa ialah maut. Apa bisa menyelamatkan diri? Tidak. Apakah dengan banyak berlutut, dengan berbanyak doa, dengan memberi korban persembahan, dengan banyaknya bikin kegiatan dalam gereja, lalu kita selamat? Tidak. By grace we get salvation. Oleh anugerah kita dapat selamat. Kalau kita bikin sesuatu, kerja ini dan itu dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah ekspresi terima kasih sebab saya sudah selamat. Jadi kalau saudara buat kegiatan dalam pekerjaan Tuhan dengan berkorban, dengan ini itu semua, tapi Anda belum menyadari bahwa Anda sudah selamat, pekerjaan saudara nol besar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pertama Petrus 1 ayat 18. Cara penyelamatan, metode penyelamatan buat kita, anugerah keselamatan itu datang kepada kita. Yang layaknya kita yang bayar, yang layaknya kita bikin penyelesaian. Kita tidak bisa bayar, kita tidak bisa bikin penyelesaian. Kita tidak bisa mendapatkan selamat menurut seluruh perbuatan baik kita. Tidak bisa. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Cukup mahal, di mana manusia tidak bisa melakukannya. What God doing to us for get grace of salvation, very, very expensive. Perbuatan Tuhan untuk kita dapat anugerah keselamatan dengan harga yang sangat-sangat mahal. Not by silver, not by gold. Bukan dengan perak dan bukan dengan emas, but blood of Jesus Christ sit on the cross and run to everybody and clean everybody, and everybody become holy. Bukan dengan emas dan perak yang fana, tapi dengan darah anak domba Allah yang tercurah dari Golgota, mendapatkan semua orang dan membuat semua orang yang menerimanya become holy, menjadi kudus, menjadi saleh. Nah, kalau kita tahu bahwa grace of salvation itu begitu mahal dan tidak ada manusia bisa melakukannya, hanya Tuhan Allah, layaknya kita berkata dengan nyanyian-nyanyian, how we love Jesus, how we love Jesus. Nyanyian-nyanyian yang berkata begitu dan begitu dan luar biasa, dan bagaimana layaknya kami mengasihi Tuhan.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari coba kita lihat our position and start. Posisi kita dan kedudukan kita ketika grace of salvation reach and touch everybody. Apa yang ditulis dalam Roma pasal ini posisi kita ketika anugerah keselamatan itu mendapatkan kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu kita lagi lemah. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita lagi berdosa. While we still a sinner, ketika kita lagi berdosa. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih secu, while we are the enemy to the Lord, ketika kita lagi menjadi musuh, setru dengan Tuhan, Anda lihat siapa yang bisa lakukan itu? Ketika tidak berdaya, ketika berdosa, ketika kita sedang bermusuhan dengan Dia, apa yang bisa kita buat? Tidak bisa. Itu yang disebut dengan grace of salvation. Itu yang disebut anugerah keselamatan. Anugerah itu artinya satu pemberian melampaui segala akal, segala kemampuan, segala keadaan, segala situasi. Engkau berdosa, engkau lemah, engkau bermusuhan dengan saya tetap mau selamatkan engkau. Karena itu, mari kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan mari kita lanjut dengan bagian yang kedua. Sebelum kedua ini, saya mau Anda tahu dulu tujuan daripada Tuhan give to us grace of salvation. Tujuannya, pertama, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Dan pertama Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. As free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servant of God. Jadi Anda lihat itu tujuan Tuhan. Kenapa Dia kasih keselamatan, anugerah, supaya kita bersikap dan berperilaku, bertindak sebagai servants of God. Bertindak dan berlaku seperti hamba Allah. Padahal dulunya kita hamba dosa. Dulunya kita hamba kematian. Jadi grace of salvation itu punya tujuan. Dalam tindakan sikap kita sehari-hari bertindak sebagai servant of God, sebagai hamba Allah, bukan untuk kerjakan keselamatan, tapi karena sudah selamat sehingga bisa bertindak sebagai hamba Allah. Perilakunya, tutur bicaranya, sikapnya, pergaulannya, sepak terjangnya sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu, kata hamba itu
Sebenarnya substansi dari hamba itu begini. Apa kata tuannya? Iya. Dia bilang iya. Perintah apa yang dilakukan, disampaikan oleh tuannya, dia bilang iya. Dia tidak pernah bertindak menurut maunya, tapi menurut tuannya. Itu servant of God. Itu hamba Allah. Nah itu maksud Tuhan kepada kita. Untuk grace of salvation itu, anugerah keselamatan itu. Dan saya harap kita lanjut dengan bagian kedua adalah anugerah kehidupan. Anugerah kehidupan menurut Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Menurut ayat ini kita sudah mati, sebab upah dosa itulah maut. Dan dosa itu warisan dari our fathers, Adam and Eve. Dari leluhur kita, Adam dan Hawa. Dan mungkin tambah lagi nenek moyang kita yang lain. Dan mungkin orang tua kita. Dan mungkin kita sendiri. Kita sudah mati di dalam dosa. Tapi firman Allah berkata bahwa kita telah dihidupkan. Grace of life. Bersama-sama dihidupkan lagi. Sangat menarik yang kedua. Setelah dihidupkan, God not let all of us go astray from Him, but the Word of God says we stay with Him forever. Jadi setelah Ia menghidupkan kita kembali, Ia tidak membiarkan kita terpisah dan pergi berjalan sendiri menurut mau kita, tapi Dia tempatkan kita close with Him, stay with Him forever, dekat dengan Dia, tinggal bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Dia menghidupkan kita. Dia tahu bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Grace of life touch our life, mendapatkan hidup kita, and He make we close with the Lord, tinggal bersama-sama dengan Dia. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya mau kasih contoh sederhana buat kita. Kalau saudara pegawai di kecamatan, lalu tiba-tiba saudara dipromosikan dari kecamatan pindah ke kabupaten atau ke provinsi, orang suka omong bahwa dia makin dekat dengan tanpa basah. Kalau dipromosikan begini, dia dekat tanpa basah atau tanpa panas. Sebenarnya kata orang yang begini ini artinya dia makin dekat kepada sumber yang gampang ia dapatkan, kelimpahan yang gampang dia dapatkan, kedudukan yang gampang dia dapatkan, semua yang gampang dia dapatkan, sehingga orang bilang dia dekat dengan tanpa basah atau tempat berkat. Nah, ini dari mati itu didekat dengan Dia yang telah berikan grace of life, anugerah kehidupan. Dekat dengan Dia yang adalah sumber kekayaan, sumber hikmat, sumber segala sesuatu, sumber pengetahuan, sumber kesehatan, sumber pertolongan, sumber kelimpahan. Dekat dengan Dia. Berikan senyuman bagi Tuhan. Jadi Dia memberikan anugerah kehidupan. Lalu bukan Dia lepas kita. Oke, saya sudah berikan lu hidup, dan silakan lu atur sendiri.
Dia bawa kita tinggal bersama-sama dengan dia untuk menikmatinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita tahu tujuan dari anugerah kehidupan itu. Jadi kehidupan diberikan kepada kita. Tadi tujuan dalam grace of salvation. Sekarang tujuan daripada grace of life, anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita. Menurut Matius pasal 6 ayat 33, tujuannya ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan tujuannya itu dapat kehidupan, bukan untuk berfoya-foya dalam dosa, mempergunakan salah ini hidup, tapi mendahulukan Tuhan. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Itu tujuan Tuhan. Ketika saudara diberikan anugerah kehidupan, maksudnya, tujuan, His purpose, tujuannya, His purpose of the gift of life, tujuan dari memberikan anugerah kehidupan itu adalah supaya kita mendahulukan Tuhan, bukan mendahulukan keinginan dari kita atau kemauan kita, bukan juga untuk sekedar mencari makan dan minum untuk tubuh ini, tetapi lebih daripada itu, sesuai dengan John chapter 6 verse 27 dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 mulai, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dia yang disahkan oleh Bapa Allah dan materai-Nya. Lalu kata mereka ini, all His disciples asked Him, what we doing to get life? Apa yang kami buat supaya kami memiliki kehidupan itu, atau kami lakukan kehidupan itu yang berkenan kepada Tuhan? Kita baca terus. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. This is the work that God need you doing in your life. That is believe to Him. Jadi mereka tanya, pekerjaan apa yang kami lakukan supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan Bapa? Tuhan Yesus bilang, pekerjaan yang kamu harus lakukan menyenangkan Bapa adalah kamu percaya kepada. Jadi tujuannya, cari dahulu kerajaan Allah, sebab nanti sekalian ditambahkan. Tujuan yang kedua, kalau kamu bekerja, tingkatkan volume kepercayaan, karena percaya kepada Tuhan adalah pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Murid-murid tanya, pekerjaan mana yang kau mau kami kerjakan supaya itu disebut pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang benar? Yesus jawab, believe to the Lord. Percayalah kepada Tuhan. Kita sudah tahu makna arti percaya. Arti percaya dalam Alkitab itu artinya meyakini bahwa Dia Tuhan dan diikuti dengan tindakan sesuai His regulation, sesuai dengan peraturannya. Itu yang disebut percaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ini semua, Tuhan sangat baik buat kita. Dan saya berharap Anda dengan menerima grace of life ini, menurut 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi grace of life
anugerah kehidupan ini yang diberikan kepada kita di atas bumi. Karena bumi ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Dia bilang waktu yang sisa dari grace of life itu pergunakan baik-baik. Tujuan pergunakan baik-baik itu apa? Buktikan bahwa Anda menyadari bahwa Anda sudah terima itu, sehingga Anda berbakti, Anda buat kegiatan ini, dan itu semua Anda mengatakan percaya kepada Tuhan. Bukan karena Anda tidak menyadari bahwa Anda sudah terima anugerah itu. Sebab kalau tidak menyadari dan menerimanya dan melakukan semua, hasilnya nol. Nah, karena waktu kita di atas bumi ini sangat pendek, pergunakanlah baik-baik, jangan menurut our desire, our lust, but according to the Lord regulation. Jangan menurut keinginan kita atau nafsu kita, nafsu daging kita, tapi menurut aturan-aturan dari pihak Allah. Dan Yesus berkata dalam Matius pasal 22 ayat 37, dia berkata, lakukan ini. Dua hukum yang besar. Kasihilah akan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. And number 2, love your neighbor. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia as you love yourself, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan inilah tujuan Tuhan kasih kehidupan, supaya kita buktikan love of God in our heart to everybody. Kasih Tuhan yang ada di hidupku untuk orang lain. Kita tidak bisa mengasihi diri kita tanpa mengasihi orang lain. Kita juga tidak bisa mengasihi orang lain tanpa mengasihi diri kita. Sebab hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti yang kamu sudah kasihi diri kamu. Ini kira-kira terjemahan pragmatisnya seperti ini. Kalau Anda tegur anak saudara jangan merokok, sedangkan saudara merokok, itu berarti Anda mengasihi anak saudara, tapi Anda tidak mengasihi diri saudara. Anda tegur orang lain jangan berzina, tapi kalau saudara selingkuh, Anda mengasihi orang lain, tapi Anda tidak mengasihi diri sendiri. Anda ajar orang lain jangan menipu atau korupsi, tapi Anda sendiri menipu dan korupsi. Anda mengasihi orang lain supaya orang bertobat, tapi Anda tidak mengasihi diri saudara sendiri. Anda mengajar orang lain supaya bergaul hati-hati, tapi Anda sendiri tidak bergaul hati-hati. Itu berarti Anda mengasihi orang lain, sehingga Anda kasih tahu supaya dia selamat, tapi Anda tidak kasih tahu diri saudara supaya selamat. You tell to everybody to love their soul, but you not tell to your heart and yourself to doing what God need of you. Anda bisa ngomong kepada orang lain supaya orang selamat, membuktikan Anda mengasihi mereka, tapi Anda tidak. Katakan kepada diri saudara untuk Anda tidak melakukan yang buruk itu. Itu bukti bahwa Anda tidak mengasihi diri saudara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini tanggung jawab. God give to us grace of salvation, grace of life untuk kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita bangkit berdiri, dan ini yang terakhir bagi kita. Dan saya harap bahwa kita semua, walaupun ini sedikit menakutkan, tapi saya mau berikan kepada saudara keterangan kenapa kematian itu grace, itu anugerah. Pasti ini susah saudara berpikir, mati kita adalah duka, susah, setengah mati, tidak suka mati. Siapa yang mau suka mati? Tidak ada orang suka mati. Tapi I want to tell to you, the dead, yours and mine. Kematian itu adalah milikmu dan milik saya. Mati itu sesuatu yang pasti. Tapi banyak orang kurang senang dengan kematian. Padahal
kematian di dalam pemahaman teologis yang benar adalah sebuah anugerah. Karena tidak dapat diberikan oleh siapa-siapa. Itu berabad. Hanya Tuhan. Saya coba membaca dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dengar baik-baik itu. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Grave, where you are sting, maut, di manakah kuasamu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kekuatanmu? Anda lihat kematian sebenarnya. Kalau kita berpikir arif, cinta Tuhan, that's grace, itu anugerah. Kenapa saya bilang anugerah? Anda bisa bayangkan, yang saudara dan saya pakai tubuh ini dapat mati. Tidak ada orang yang bisa ganti dengan yang dapat hidup. Hanya oleh anugerah Tuhan, firman Allah berkata, ketika yang dapat mati ini dilepaskan, kita mendapatkan anugerah yang tidak dapat mati. Yang dapat binasa ini ketika berhenti, kita diletakkan dengan yang tidak dapat binasa. Itu sebabnya kematian sebenarnya, kalau kita berpikir arif, anugerah yang besar. Sebab tidak ada orang yang bisa ganti itu. Karena itu tidak perlu takut mati. Tapi jangan saudara dengar begini, bilang aduh saya mau cepat pakai yang tidak dapat mati, pulang saudara minum racun gantung diri. Lalu saudara bilang cepat ganti dengan yang tidak dapat mati. Itu bukan tujuan. Tapi mempersiapkan kita menjadi dewasa dan berpikir tentang kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kematian tiba, we know God's now want to change mortality become immortality. Yang gampang mati, yang gampang binasa menjadi tidak dapat binasa lagi. Itu sebabnya kematian sebenarnya anugerah yang besar. Sebab itu tahu usah takut mati ini hari, besok, lusa, tahun depan, persoalan waktu. Tapi God planned in our mind one thing very, very urgent. Tuhan telah tanamkan dalam otak dan pikiran kita yang sangat berharga dan sangat penting. That is grace. Kematian itu anugerah. Sebab itu detik-detik God change everything. Allah mengubah dan menggantikan yang gampang mati dan gampang binasa ini dengan yang tidak akan binasa dan tidak akan mati, and stay with Him forever and ever. Tinggal dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita berikan haleluya. Hidup ini adalah kesempatan kita nyanyi nyanyian itu.